Selamat pagi anak didik kami semua kelas 10 MIA. Kiranya semua tetap sehat dan tetap bersemangat. Kita bertemu kembali untuk melanjutkan pembelajaran kita masih dalam topik dinamika partikel, kali ini bagian yang kedua. Dinamika partikel yang pertama kita sudah mempelajari, yaitu mengenai konsep hukum-hukum Newton dan jenis-jenis gaya yang berhubungan dengan hukum Newton. Pada kesempatan kita kali ini, untuk dinamika partikel yang kedua ini, kita akan membahas soal-soal penerapan dari hukum kedua Newton pada bidang datar, bidang miring, sistem katrol, dan lift bergerak. Baik, soal-soal pembahasan ini dari penerapan hukum kedua Newton, kita akan segera mulai. Mari kalian perhatikan semua dengan serius. Kita awali pembahasan kita dari soal yang nomor 1. Sebuah benda bermassa 2 kg bergerak dengan kecepatan awal 5 meter per sekon di atas bidang datar licin. Kemudian benda tersebut diberi gaya dorong searah dengan gerak benda. Setelah menempuh jarak 4 meter, kecepatan benda menjadi 7 meter per sekon. Tentukanlah besar gaya tersebut. Kita buat pembahasannya. Dari keterangan soal disebutkan massa benda M sama dengan 2 kg, kecepatan awal V0 5 meter per sekon, kecepatan akhir Vt 7 meter per sekon, dan jarak tempuh S sama dengan 4 meter. Untuk lebih memahami soal ini, mari kita gambarkan soal ini seperti berikut ini. Ini merupakan bidang datar yang licin, kemudian ada sebuah benda bermassa M, mula-mula dengan kecepatan awal V0. Selanjutnya diberikan gaya luar, yaitu gaya dorong yang arahnya searah dengan gerak benda, dan ketika benda itu menempuh jarak 4 meter, kecepatannya menjadi 7 meter per sekon. Pertanyaannya adalah menentukan besarnya gaya ini. Untuk menentukan besar gaya ini, terlebih dahulu kita harus menentukan nilai percepatan benda ketika dia menempuh jarak 4 meter. Untuk menentukan nilai percepatan bendanya, kita pergunakan persamaan dari gerak lurus yang berubah beraturan, yaitu persamaan yang ketiga, ya. Di mana persamaan yang ketiga dari GLBB adalah Vt kuadrat sama dengan V0 kuadrat ditambah 2 dikali A dikali dengan S. Dari persamaan ini kita bisa menentukan menentukan nilai A, di mana A akan sama dengan Vt kuadrat dikurang V0 kuadrat dibagi dengan 2 dikalikan dengan S. Selanjutnya kita masukkan nilai Vt, V0 dan S pada persamaan ini, maka A akan sama dengan 7 kuadrat dikurang 5 kuadrat dibagi dengan 2 dikalikan dengan 4. A akan sama dengan 49 dikurang 25 dibagi dengan 8 sama dengan 24 per 8 sama dengan 3 meter per sekon kuadrat. Karena nilai percepatan A-nya sudah kita peroleh, maka untuk menentukan besarnya gaya kita pergunakan hukum kedua Newton, di mana sigma gaya F sama dengan M dikalikan dengan A. Sigma gaya ini merupakan resultan gaya. Dalam hal ini gaya luarnya hanya satu, yaitu gaya dorong, ya, yang mempengaruhi gerak bendanya hanya F, maka sigma gaya ini kita tuliskan sama dengan F, sehingga F akan sama dengan M dikali A. Kita masukkan M dan A-nya, maka F akan sama dengan 6 Newton. Selanjutnya kita perhatikan soal nomor 2. Sebuah benda bermassa 2 kg mula-mula diam di puncak bidang miring licin, seperti gambar di bawah. Jika kemudian benda bergerak turun, tentukanlah bagian A, percepatan benda, diketahui percepatan gravitasi G 10 meter per sekon kuadrat. Bagian B, jarak yang ditempuh benda pada saat T sama dengan 1 sekon. Kita buat pembahasannya. Keterangan soal, M sama dengan 2 kg, V0 sama dengan 0. Kenapa ini 0? Karena mula-mula bendanya diam. Kemudian kita perhatikan bidang miring itu memiliki sudut kemiringan yang diukur terhadap bidang horizontal besarnya 30 derajat dan percepatan gravitasi 10 meter per sekon kuadrat.
Untuk bagian A, menentukan nilai percepatan. Sebelum kita menentukan nilai percepatan, langkah berikutnya adalah kita lukiskan terlebih dahulu, yaitu gaya yang bekerja pada bendanya. Kita lukiskan tadi gambar soalnya seperti ini. Nah, sekarang bidang miring ini kita buat menjadi sumbu X. Maka arah ke atas, yaitu arah yang tegak lurus dengan bidang miring, itu menjadi sumbu Y. Yang kita lukiskan pertama kali adalah gaya berat daripada benda M-nya. Ingat, melukis gaya berat itu selalu mengarah ke bawah ya, tidak dipengaruhi oleh di mana atau pada bidang apa benda itu ditempatkan. Kita lukiskan gaya berat W ini ke bawah seperti ini. Kemudian gaya berat W ini kita harus uraikan ya, uraikan pada sumbu Y dan kita uraikan pada sumbu X. Pada sumbu Y seperti ini, inilah merupakan komponen gaya berat W terhadap sumbu Y, WY. Selanjutnya, komponen gaya berat W pada sumbu X yaitu WX. Kalau kita perhatikan komponen gaya berat W yaitu WX dan WY yang mempengaruhi pergerakan daripada benda ini turun adalah WX. Artinya, WY tidak kita pergunakan untuk menentukan nilai percepatan. Untuk menentukan nilai Wx, persamaannya adalah, kita buat dulu ini sudutnya sama dengan 30 derajat ya, sama dengan sudut kemiringan, di mana Wx itu sama dengan W dikalikan dengan sinus 30 derajat, W sama dengan M dikali G dikali sinus 30 derajat, kita masukkan M dan G, dan nilai sinus 30 sama dengan 0,5, sehingga Wx sama dengan 10 Newton. Maka setelah kita menentukan gaya Wx, kita sudah bisa membuat persamaan hukum kedua Newton tentang percepatan ya, di mana sigma F sama dengan M dikali dengan A. Sigma F yang di sini adalah merupakan Wx. Maka Wx sama dengan M dikali A, Wx-nya sama dengan 10, ya sama dengan 2 dikali A, maka A sama dengan 5 meter per sekon kuadrat. Bagian B menentukan jarak pada T sama dengan 1 sekon. Untuk menentukan jarak, kita pergunakan persamaan menentukan jarak pada gerak lurus berubah beraturan, yaitu persamaan yang kedua dari GLBB, di mana jarak S itu sama dengan V0 dikali T tambah setengah AT kuadrat. Kita perhatikan di sini ada V0 ya. Disebutkan tadi bahwa benda ini mula-mula diam, maka V0-nya sama dengan 0. Sehingga bagian V0 dikali T itu akan sama dengan 0. Sehingga S akan sama dengan 0 ditambah setengah dikali 5 dikali 1 dipangkat dengan 2. Maka jarak S akan sama dengan 5 per 2, sama dengan 2,5 meter. Kemudian kita perhatikan soal yang nomor 3. Dua benda digantung dengan seutas tali melalui sebuah katrol seperti gambar di bawah. Jika M1 sama dengan 3 kg, M2 sama dengan 1,5 kg, dan percepatan gravitasi G sama dengan 10 meter per sekon kuadrat, tentukanlah bagian A, percepatan M1 dan M2. Bagian B, tegangan tali. Kita buat pembahasannya. Untuk bagian A, menentukan percepatan. Kita tentukan terlebih dahulu berat daripada bendanya ya. W1 sama dengan M1 dikali G sama dengan 3 kali 10, 30 Newton. W2 sama dengan M2 dikali G sama dengan 1,5 dikali 10 sama dengan 15 Newton. Kemudian percepatan benda M1 ya, itu akan sama dengan percepatan benda M2. Di mana benda M1 itu akan turun ya, benda M2 akan naik. Kenapa ini turun atau ini naik? Karena M1 lebih besar daripada M2. Kita lukiskan terlebih dahulu gaya-gayanya ya, gaya berat dan tegangan tali. Kita lukiskan gaya berat untuk benda M1, arahnya ke bawah seperti ini. Untuk M2, W2 seperti ini. Kemudian melukis tegangan tali ya, seperti ini. Nah, tegangan tali yang ke atas ini bekerja pada M1, sedangkan yang ke bawah yang ini bekerja pada katrol. Kita sudah pelajari ya konsep melukis tegangan tali,
pada dinamika partikel bagian yang pertama. Selanjutnya juga untuk M2 ya, tali penopangnya kita juga lukiskan tegangan talinya seperti ini. T yang ke atas ini, yang ini bekerja pada M2 dan T yang ke bawah ini bekerja pada katrol. W1 atau M1 ini turun ke bawah dengan percepatan A, M2 akan naik juga dengan percepatan A. Langkah selanjutnya kita meninjau benda M1 ya untuk menerapkan persamaan hukum kedua Newton. Kita perhatikan sigma F sama dengan M1 dikalikan dengan A. Untuk benda M1, sigma gayanya adalah W1 dengan T yang ke atas di sini. Karena M1 turun, maka gaya yang searah gerak benda dalam hal ini W1 itulah yang positif. Sehingga sigma gayanya untuk benda M1 sama dengan W1 dikurang T sama dengan M1 dikalikan dengan A. Kita buat ini persamaan yang nomor 1. Kemudian kita tinjau benda M2 yang ini. Sigma gayanya adalah W2 dengan T yang ke atas. Ini benda M2 naik ke atas, berarti yang positif adalah T yang ke atas di sini. Sehingga sigma F akan sama dengan T dikurang dengan W2. Sama dengan M2 dikalikan dengan A. Kita buat ini menjadi persamaan yang nomor 2. Langkah selanjutnya adalah kita mengeliminasi persamaan 1 dan 2. Karena kita mau menentukan nilai A, maka tegangan tali ini harus kita tiadakan. Maka kita buat dengan cara eliminasi. Persamaan 1, W1 dikurang T sama dengan M1 dikali A. Persamaan 2, T dikurang W2 sama dengan M2 dikalikan dengan A. Kemudian kita jumlahkan karena kita mau menghilangkan tegangan tali. Maka T ini akan habis ya. Maka penjumlahan ruas kiri akan sama dengan W1 dikurang W2 sama dengan M1 ditambah M2 dikalikan dengan A. Ini sama-sama dikali dengan A, maka A-nya bisa kita keluarkan. Dari persamaan ini kita buat persamaan menentukan percepatan A. Sama dengan W1 dikurang W2 dibagi dengan M1 ditambah dengan M2. W1 30 dikurang W2 15 dibagi dengan 3 ditambah dengan 1,5 sama dengan 15 dibagi 4,5 sama dengan 10/3 meter per sekon kuadrat. Bagian B untuk menentukan tegangan tali. Untuk menentukan tegangan tali, caranya adalah kita masukkan nilai percepatan A ke salah satu persamaan. Ya. Bisa ke persamaan 1, bisa juga ke persamaan yang kedua. Nanti nilainya akan sama besar. Dalam hal ini kita masukkan A pada persamaan yang nomor 1. Persamaan nomor 1 adalah W1 dikurang T sama dengan M1 dikali A. Kita buat persamaan T-nya dari sini. Maka T sama dengan W1 dikurang M1 dikali A. Kita masukkan W1 30 ya. M1 sama dengan 3. Percepatannya 10/3. Maka T sama dengan 30 dikurang dalam kurung 3 dikali 10/3. 3 ini dengan ini akan habis. Maka T sama dengan 30 dikurang dengan 10 sama dengan 20 Newton. Yang berikutnya kita perhatikan soal nomor 4. Perhatikan sistem benda katrol di bawah ini. Jika M1 sama dengan 3 kali M2 dan massa katrol diabaikan, tentukanlah waktu yang dibutuhkan benda M1 untuk menyentuh permukaan lantai. Diketahui percepatan gravitasi 10 meter per sekon kuadrat. Kita buat pembahasannya. Nah, kita perhatikan dulu keterangan berikut ini. Tegangan tali ya dengan simbol T huruf kapital untuk semua bagian tali adalah sama besar. Kenapa? Karena tali ini adalah tali yang sama ya, sehingga tegangan talinya sama besar. Kemudian kita perhatikan benda M2 yang ini. Benda M2 ditahan oleh dua sisi bagian tali. Maksudnya yang ini. Ini kita anggap sisi pertama, ini sisi kedua. Sehingga percepatan benda M2 naik ya, itu sama dengan setengah kali percepatan M1 turun. Kenapa M2 naik atau M1 turun? Karena M1 itu lebih besar daripada M2. Dan massa katrol itu katanya diabaikan. Kita tuliskan A2 sama dengan setengah A1. Pertanyaannya adalah menentukan waktu untuk M1 sampai menyentuh lantai.
maka yang harus kita cari adalah percepatan A1. Kita lukiskan gaya-gayanya seperti ini, sama seperti soal nomor 3 tadi ya. Gaya berat M1 ke bawah, ini W1, gaya berat M2 ke bawah W2, kemudian tegangan tali yang bekerja pada M1 arahnya ke atas, tegangan tali yang bekerja pada M2 ada dua bagian ya, ada di sini yang di kiri dan yang di kanan, ini sama besar semua tegangan talinya. Kemudian arahnya M1 turun dengan percepatan A1 dan A2 naik dengan percepatan A2. Kita tinjau benda M1 ya, perhatikan yang ini, dia turun berarti yang positif adalah W1 ya, kemudian nanti dikurang dengan T. Sehingga sigma F-nya itu menjadi W1 dikurang T sama dengan M1 dikalikan dengan A1. Atau T sama dengan W1 dikurang M1 dikali A1. Kita buat ini persamaan nomor 1. Kemudian kita tinjau benda M2, perhatikan di sini tegangan talinya ada 2 ya. Berarti nanti sigma F-nya itu T ditambah T, berarti 2T dikurang dengan W2. Sama dengan M2 dikali A2. A2 kita ganti setengah kali A1. Kita buat ini persamaan yang kedua. Langkah selanjutnya adalah nilai tegangan tali pada persamaan 1 kita akan substitusi ke persamaan yang kedua. Ya, persamaan 1 disubstitusi ke persamaan yang kedua. Kita tuliskan persamaan keduanya, 2T dikurang W2 sama dengan M2 dikali setengah A1. T-nya kita ganti ya. Berarti 2 dikali dalam kurung W1 dikurang M1 dikali A1 dikurang W2 sama dengan M2 dikali setengah A1. Kita kali masuk ini, maka 2W1 dikurang 2 M1 kali A1 dikurang W2 sama dengan M2 dikali setengah kali A1. Langkah selanjutnya, bagian yang ada perkalian A1 kita satukan tempatnya, kita buat di ruas kanan, maka bagian negatif 2M1 A1 kita pindahkan ke ruas kanan. Sehingga ruas kiri menjadi 2W1 dikurang W sama dengan M2 dikali setengah A1 yang ini ditambah dengan 2M1 dikalikan dengan A. Kita perhatikan bagian kanan ini sama-sama dikalikan dengan A1, maka kita keluarkan ya, sehingga ruas kanan itu akan menjadi 2M1 yang ini ditambah dengan setengah M2 dikalikan dengan A1. Dari persamaan ini kita buat persamaan menentukan A1 sama dengan 2W1 dikurang W2 dibagi dengan 2M1 ditambah setengah kali M2. Kemudian W1 dan W2 kita uraikan menjadi perkalian massa dengan percepatan gravitasi, sehingga bagian atas menjadi dalam kurung 2M1 dikurang M2 dikali dengan percepatan gravitasi ya. Kemudian kita gantikan M1 atas dengan bawah itu sama dengan 3 kali M2. Kalau kita masukkan M1 yang besarnya 3 kali M2 ke persamaan ini atas dengan bawah, maka kita peroleh A1 sama dengan 5 kali M2 dikali G dibagi dengan 6,5 dibagi dengan M2. Kita matikan M2 atas dengan bawah seperti ini. Kemudian 5 dikali G, G-nya 10 ya. Kemudian 6,5 ini sama dengan 13/2. Sehingga 50 dibagi 13/2, ini duanya naik ke atas ya, sehingga A1 sama dengan 100/13 meter per sekon kuadrat. Kemudian kita sudah bisa menentukan waktu yang dibutuhkan oleh M1 menyentuh lantai. Ya, kita perhatikan ini M1 dan M2 ini mula-mula dalam keadaan diam, ya, dalam keadaan diam atau kecepatan awalnya sama dengan 0. Maka untuk menentukan nilai waktu atau T yang dibutuhkan, kita perhatikan yang diketahui adalah ketinggian. Dalam hal ini sama dengan jarak ya. Kemudian sudah kita peroleh percepatan, maka persamaannya kita gunakan persamaan yang kedua dari gerak lurus berubah beraturan ya, di mana S sama dengan V0 T ditambah setengah AT kuadrat. S di sini kita gantikan menjadi H ya. Kemudian bagian V0 dikali T ini sama dengan 0 karena benda ini M1 dan M2 itu awalnya sama dengan 0 atau diam. Kemudian A di sini kita gunakan A1 karena kita menentukan waktu untuk benda M1. Dari persamaan ini kita bisa membuat atau rumus persamaan menentukan waktu T ya.
akan sama dengan akar dari 2H per A1 sama dengan akar dari 2 kali 2 dibagi dengan 100 per 13. Ini akan sama dengan, kita buat dalam bilangan rasional saja, sama dengan 1 per 5 akar 13 sekon. Kita perhatikan soal yang terakhir, soal nomor 5. Seorang anak diketahui masanya M sama dengan 35 kg, berada dalam sebuah lift seperti gambar di bawah, diketahui percepatan gravitasi G 10 meter per sekon kuadrat. Tentukanlah besar gaya tekan kaki anak tersebut pada lantai lift saat bagian A, lift dipercepat ke atas 2 meter per sekon kuadrat, bagian B, lift dipercepat ke bawah 2 meter per sekon kuadrat, C, lift diperlambat ke atas 2 meter per sekon kuadrat, bagian D, lift diperlambat ke bawah 2 meter per sekon kuadrat. Kita buat pembahasannya. Nah, kita perhatikan ya. Kalau dikatakan dipercepat, maka tanda A-nya positif. Kalau dikatakan diperlambat, ingat kita buat tanda A-nya harus negatif. Untuk pembahasannya kita perhatikan dulu, yang ditanya adalah gaya tekan kaki anak ya. Gaya tekan kaki pada lantai lift itu sama dengan gaya normal atau gaya reaksi yang diberikan oleh lantai pada kaki anak tersebut, di mana gaya normal ini simbolnya adalah huruf N kapital. Untuk bagian A, ketika liftnya dipercepat ke atas dengan percepatan 2 meter per sekon kuadrat. Kita perhatikan gambar berikut ya. Nah, di sini liftnya bergerak ke atas ya, ini A-nya. Kemudian beraksi anak ya. Beraksi anak itu sama dengan W. Kemudian gaya normal, perhatikan ya, melukis gaya normal itu adalah tegak lurus dengan bidang yang ditempati. Ini bidangnya bidang datar, maka normalnya adalah menuju ke atas. Untuk menentukan nilai atau besar gaya normal, kita pergunakan persamaan hukum kedua Newton ya. Sigma F sama dengan M dikali dengan A. Sigma F yang kita gunakan di sini adalah, perhatikan di sini ada dua gaya, yaitu gaya W dan gaya N. Ini liftnya bergerak ke atas, berarti yang positif adalah gaya yang searah dengan gerakan lift. Dalam hal ini adalah gaya normal, sehingga sigma F itu akan sama dengan N dikurang W sama dengan M dikalikan dengan A. Maka N dari persamaan ini sama dengan MA ditambah dengan W, sehingga N akan sama dengan M 35 ya dikali 2 ditambah dengan 350. Kenapa ini 350? W itu kan sama dengan M dikali G, M-nya 35 dikali G 10, maka besar W sama dengan 350. Sehingga gaya tekan kaki dalam hal ini gaya normal itu sama dengan 420 Newton. Kemudian bagian B, ketika liftnya dipercepat ke bawah 2 meter per sekon kuadrat. Kita perhatikan arah percepatannya sekarang sudah ke bawah. Kemudian kita buat sigma F sama dengan M dikali A. Sigma F-nya tetap ya, ada dua gaya yaitu W dengan N. Tetapi perhatikan arahnya. Arahnya itu bergerak ke bawah, maka W yang positif ya, nanti yang melawan adalah normal, sehingga sigma F itu akan sama dengan W dikurang N sama dengan M dikalikan dengan A. Maka N akan sama dengan W dikurang M dikali A, maka N akan sama dengan W 350 dikurang M 35 dikali 2, maka N sama dengan 280 Newton. Kemudian bagian C, ketika lift itu diperlambat ke atas 2 meter per sekon kuadrat. Nah, kita perhatikan di sini, ini ke atas tetapi A-nya bertanda negatif karena diperlambat. Sigma F sama dengan M dikali A. Gerakannya ke atas sekalipun dia diperlambat, berarti yang positif adalah N ya. Sehingga N dikurang W sama dengan M dikali A. N akan sama dengan MA ditambah dengan W. N akan sama dengan 35 dikali A-nya kita buat menjadi negatif karena diperlambat ya, ditambah 350. Maka N sama dengan 280 Newton. Kemudian bagian D, lift diperlambat ke bawah 2 meter per sekon kuadrat. Diperlambat ke bawah, arahnya ke bawah dengan
tanda A adalah negatif ya. Kemudian kita buat persamaan gayanya, sigma F sama dengan M dikali A. Ini ke bawah, maka yang positif adalah W dikurangkan dengan normal N. Maka W dikurang N sama dengan M dikali A. N akan sama dengan W dikurang M dikalikan dengan A. Maka N akan sama dengan 350 dikurang 35 dikali negatif 2 diperlambat ya. Maka N sama dengan 420 Newton. Kita perhatikan jawaban dari bagian A sampai bagian D ya. Di sini ada jawaban yang sama, yaitu bagian A itu sama dengan bagian D. Artinya dipercepat ke atas itu sama dengan diperlambat ke bawah. Selanjutnya bagian B dan bagian C ya, sama-sama 280 Newton. Kesimpulannya, lift yang dipercepat ke bawah itu sama dengan lift yang diperlambat ke atas. Demikianlah pembelajaran kita kali ini. Semoga apa yang kita bahas dapat bermanfaat. Selamat belajar untuk kalian semua, tetap semangat dan semoga sukses.